Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Persiapkan waktu untuk menata alat siaran langsung dan koneksi internet supaya tidak telat ibadah. Persiapkan busana yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetap adalah ibadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, juga jemaat Shiloh yang pada saat ini bersama-sama beribadah dengan kami. Banyak orang mengatakan hari ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi kita harus percaya, kita harus yakin saat kita memandang Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang saat ini kita peringati. Ada kemenangan besar, ada mujizat besar yang akan kita alami. Sama-sama kita akan menyembah Dia. Kita akan mengucap syukur kepada Dia. Karena di dalam ucapan syukur, kita yakin ada mujizat yang besar. Sama-sama kita akan menyembah Dia. Haleluya. Oh Yesus. Cira lama shikara lama. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Cira lama. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus, haleluya. Ya amin, amin. Kira lama. Mari kita akan bebaskan roh kita. Kita akan bebaskan pikiran iman kita untuk menyembah Yesus, menyembah Allah yang pasti akan melepaskan kita dari segala hal yang akan membelenggu hidup kita. Kira lama. Haleluya. Kira lama. Kami katakan Kau Allah yang besar, kami imani Kau Allah yang luar biasa. Ya lama. Amin. Yesus, amin. Bapa, saat ini kami datang kepada Engkau. Kami rindu membawa hati kami yang terbuka. Kami rindu membawa hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami hanya ingin mengucap syukur. Kami ingin mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menyia-nyiakan akan kematian-Mu di kayu salib. Darah-Mu sudah tercurah. Darah-Mu sudah membebaskan akan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, biar Engkau akan mengurapi setiap kami. Di saat kami akan memuliakan Engkau melalui penyembahan, melalui ucapan syukur, melalui setiap pujian yang kami naikkan hanya bagi Engkau. Berkati setiap keluarga-keluarga jemaat GBD Shiloh dimanapun
saat ini berdoa bersama kami. Berkati juga setiap pribadi-pribadi yang menyaksikan dan bersama beribadah dengan kami pada saat ini Tuhan. Kiranya hadirat-Mu menguasai setiap hati, setiap jemaat. Kira lama syekara lama. Dalam satu nama yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Amin Yesus. Oh, amin. Yesus. Amin. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, baru bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu.
segala hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian dan ucapan syukur kami umat-umat-Mu pada saat ini Tuhan. Ya lama syikara lama. Haleluya Yesus. Bagi Dia, hanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala hormat hanya bagi Engkau Allah, karena Engkau yang telah rela mati di kayu salib. Lama tiba, selamatkan jiwaku bagi Dia. Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan hati kami kepada Engkau. Kami akan membuka hati kami untuk kutaburi dengan benih yang luar biasa, yaitu benih kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, kematian di kayu salib, darah-Mu yang sudah tercurah untuk kami, itu sudah membuka
hati iman percaya kami, untuk kami lebih lagi tunduk kepada Engkau Tuhan, untuk kami lebih lagi memandang dengan iman akan apa yang akan kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap hati kami, urapi setiap hati jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, dan menguatkan setiap iman percaya kami, menguatkan saat kami mengiring dan memutuskan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami akan sambut kebenaran firman. Hanya di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap iman, setiap jemaat akan bersama-sama dengan iman berkata, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya rindu untuk menaikkan sebuah pujian yang lama sekali tidak kita nyanyikan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara
kita bisa memperingati Jumat Agung. Dengan memperingati Jumat Agung, memberi kepada kita kenangan, mengenang penderitaan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Entah berapa puluh kali kita sudah membaca firman Tuhan tentang perjalanan salib Via Dolorosa, atau sudah berapa puluh kali juga kita melihat film The Passion of Christ. Saudara, dan hari ini pun kita mau mendengar pula penderitaan sengsara Kristus. Kita tidak hanya mengingat setahun sekali ketika kita memperingati hari besar Jumat Agung, tapi kita mau mengingat sengsara Kristus, penderitaannya setiap hari dalam hidup kita. Karena itu akan menjadi kekuatan buat kita semua. Bagaimana Tuhan sudah merelakan diri datang ke dunia ini, memberikan kehidupan bagi kita yang sebenarnya binasa. Sengsaranya dimulai di Taman Getsemani, ketika dia harus memilih dijadikan dosa atau menolak kehendak Bapa. Tetapi Yesus mencintai manusia dan dia merelakan diri. Dia minum cawan dan sejak itu hidupnya terpisah dari Bapa. Matius 26 ayat 38. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus pun butuh teman ketika dia mengambil sebuah keputusan. Tetapi kita melihat malam itu di Taman Getsemani, Yesus harus mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Ketika dia ditangkap, murid-muridnya meninggalkannya. Bahkan Petrus, murid yang diandalkan, menyangkal Yesus. Dan selanjutnya kita melihat apa yang dialami. Yesus mulai menjalani yang namanya penyiksaan. Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya, dan orang-orang lain memukuli dia. Dan kemudian dia diseret ke pengadilan. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Mereka lebih memilih Barnabas untuk dibebaskan, dan mereka memilih Yesus dihukum mati. Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesaknya dan diserahkannya untuk disalib. Terakhir perjalanannya, Yesus dikenakan jubah dan mahkota duri di atas kepalanya. Ditulis di dalam Matius 27 ayat 28 sampai 30. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh, memukulkannya di kepala Yesus.
kayu salib yang berat harus dipikulnya, dan Yesus berjalan ke bukit Golgota. Yohanes 19 ayat 17. Semua ditulis di firman Allah. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ketika tiba di Golgota, Yesus disalibkan. Di kanan kirinya disamakan dengan 2 orang penjahat yang dihukum mati. Saudara, perjalanan yang paling membuat Yesus menderita adalah ketika dia ditinggalkan oleh Bapa sejak di Taman Getsemani, sejak dia dijadikan dosa. Ketika Yesus harus menjalaninya, cukup lama dia tergantung di atas kayu salib. Dan kira-kira jam 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak berani memanggil Bapakku, Bapakku, tapi dia memanggil Allahku. Saudara, inilah seruan puncak dari segala penderitaan Yesus, yaitu terpisah dari Bapa. Seorang diri, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghibur. Sementara kita manusia ini, saudara, di tengah-tengah kesusahan, selalu Tuhan itu menyediakan penghiburan. Immanuel namanya, Tuhan beserta. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Sementara Yesus sendiri, ketika dia butuh teman, tidak ada seorang pun yang berani mendekat kepadanya. Dia seorang diri. Dan yang terlebih sengsara adalah terpisah dari Bapa. Sudah masih ingat sebuah renungan di ibadah keluarga tanggal 2 April. Judulnya adalah Penghiburan di Tengah Kesusahan. Mari akan kita bandingkan ketika Yesus menghadapi kesengsaraan dan ketika kita ini menghadapi kesusahan. Saya membaca dan tertarik sekali karena ternyata Immanuel itu Tuhan menyertai kita. Dimulai dari sejak Adam yang terusir dari Taman Eden. Dia kehilangan Habel, tapi Tuhan kasih pengganti, namanya Set. Ada penghiburan. Ketika ada Bela kelaparan 7 tahun di Mesir, Tuhan kirim Yusuf sebagai penghibur, penolong, memberi jalan keluar orang Mesir dari kelaparan. Ketika bangsa Israel itu mengembara di padang gurun, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan pakaian serta kasut yang tidak rusak selama 40 tahun. Benar, Allah itu Immanuel. Dan bagi Naomi yang mengalami masa pahit, Tuhan berikan penghiburan. Rut yang katanya lebih berharga dari 7 laki-laki. Bagi Elia di Sungai Kerit, masa paceklik, masa kekeringan, Tuhan pelihara, ada burung gagak dan ada janda Sarfat yang memelihara. Bagi bangsa Yahudi yang dibinasakan di negeri pembuangan, Tuhan menyediakan Esther untuk menjadi penyelamat. Dan Daniel di gua singa, Tuhan sediakan malaikat untuk menyertai, menutup mulut singa.
dan Sakius, pemungut cukai, yang hidup kesepian, kesendirian karena perbuatannya. Yesus mau singgah di rumahnya. Dan Paulus yang dipenjara. Ada Timotius yang setia dan jemaat yang mendoakannya. Saudara, semuanya termasuk kita. Ya. Bagi kita ada Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang lebih besar kuasanya daripada semua roh yang di dunia ini. Dari virus corona yang mematikan dan menakutkan, kita punya Roh Kudus. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Dan terlebih bagi kita juga disediakan darah Yesus. Dan itu menjamin kesembuhan dan memberi kekuatan. Dan itu sebabnya pada kita diperintahkan untuk setiap kali memperingati kematian Tuhan lewat sakramen tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Ada itu ayat selalu mengatakan jadikan sebuah peringatan. Supaya kita selalu ingat Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita, jasmani, rohani. Di tengah masalah, kesulitan, keadaan, saudara, kita punya penolong, kita punya penghiburan. Tapi Yesus di tengah-tengah kesengsaraannya, di Getsemani, dia butuh teman. Dia katakan, tinggallah bersamaku. Tapi tidak ada yang tinggal. Dia hadapi seorang diri. Murid-muridnya melarikan diri, dan Bapa Allah meninggalkannya karena ia dijadikan dosa. Mengapa kita ini harus memperingati kematian Kristus? Mengapa setiap hari dikatakan tidak hanya setahun sekali, tidak hanya sebulan sekali pada waktu perjamuan kudus, tapi setiap hari? Paulus katakan, aku memikul salib Kristus, kematian Kristus setiap hari. Mengapa saudara kita harus memperingati kematian? Supaya kita ini sadar bahwa kita bukan milik kita lagi, melainkan kita ini milik Kristus. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, mengapa kita ini harus memperingati kematian Kristus? Supaya kita ini memuliakan Allah. Apa yang Kristus sudah buat, mari kita meresponinya dengan memberikan tanggapan. Firman Allah mengatakan, kamu bukan milikmu sendiri, kamu itu miliknya Allah. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana caranya kita ini memuliakan Allah? Kita tadi baru nyanyi memuji Tuhan. Apakah cukup? Ya, pujian kita, penyembahan kita ini itu memuliakan Allah. Itu salah satunya, saudara. Tapi firman Allah memberi contoh kepada kita. Bagaimana kita ini memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan mempertahankan iman. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 47 sampai 48 dan Daniel 3 ayat 28, gak usah kita baca. Saudara, di sana kita melihat perbuatan Daniel. Perbuatannya membuat Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu kemudian memuliakan Tuhan, percaya sama Tuhan.
Daniel, saudara mengenal, suka berpuasa dan suka berdoa kepada Allah. Dan oleh sebab itu Allah memberi hikmat. Dia lebih pintar dari orang-orang Babel. Dan karena hikmatnya itu, dia bisa menjawab mimpi Raja Nebukadnezar. Sehingga raja ini takjub. Raja ini heran akan hikmat yang dimiliki oleh Daniel. Lalu raja itu memuliakan Allah. Allahnya Daniel. Demikian pula saudara di zaman yang sama, Sadra, Meshak, Abednego. Mereka juga adalah orang-orang yang mempertahankan iman, kepercayaannya. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah dan tidak mau kepada ilah yang lain. Walaupun tantangannya api, dapur api yang mematikan. Dan karena peristiwa ini, raja yang sama Nebukadnezar pun kembali memuliakan Allah. Jadi bagaimana kita ini memuliakan Allah? Dengan mempertahankan iman. Ya, pertahankan iman kita ini. Dan suka berpuasa dan berdoa. Bukankah hari-hari ini saudara banyak yang mengambil puasa? Rupanya doa berpuasa memberi kita ini hikmat, seperti Allah beri kepada Daniel. Apa yang bisa kita lakukan ternyata bisa untuk memuliakan Allah. Dengan apa lagi kita ini bisa memuliakan Allah? Amsal 3 ayat 9 berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya, dengan milik kita ini. Seperti hari-hari ini saudara, banyak orang sedang lemah ekonominya. Mari kita ini, walaupun kita sendiri juga sedang mengalami hal yang sama, tapi Tuhan katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Walaupun kita tidak punya harta yang banyak, tetapi mari kita ini berbagi, ya, apa yang bisa kita berikan kepada sesama kita, apa yang bisa kita berikan perhatian kepada teman-teman, orang-orang yang kita kenal atau mungkin yang tidak kita kenal. Kita bisa meringankan sedikit penderitaan mereka. Karena firman Allah berkata demikian saudara, Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya saudara, perbuatan baik yang kita lakukan untuk menolong orang lain, sebenarnya itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi perbuatan baik itu termasuk perbuatan memuliakan Allah. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Dengan berbuat baik, saudara, kita ini ternyata memuliakan Allah. Orang akan melihat siapa kita ini. Saya percaya hari-hari ini banyak di antara saudara sudah berbagi, ya, berbuat baik, ya, berarti nama Tuhan dimuliakan. Perbuatan mana lagi yang menyatakan kita ini memuliakan Allah? Mazmur 50 ayat yang ke-23 berkata demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, ya, berarti mengucap syukur
mengucap syukur. Mengucap syukur itu menyenangkan hati Allah. Yesus sendiri berkata ketika ada 10 orang, Lukas 17. Ada 10 orang kusta disembuhkan, saudara. Yang tahu balik mengucap syukur hanya 1 orang. Rupanya Tuhan ingin orang yang sudah ditolong itu mengucap syukur. Nah, di sana ditulis lalu Yesus itu berkata demikian. Bukankah ke-10 orang tadi yang semuanya telah menjadi tahir? Bukankah 10 orang tadi yang sudah aku sembuhkan? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Hanya 1 yang kembali dan tahu bersyukur. Jadi saudara ingat, Tuhan itu suka ketika kita mengucap syukur. Karena itu memuliakan Allah. Ingat baik-baik apa yang telah Yesus kerjakan. Supaya kita ini bukan menjadi milik kita sendiri, tapi kita ini sudah dibeli oleh Tuhan lewat kematian Yesus. Jadi kita bukan milik kita sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Kiranya peringatan kematian Yesus akan membawa kita untuk makin mengerti dan mengenal apa yang Allah sudah kerjakan dan apa yang kemudian kita kerjakan. Dia sudah memberi yang terbaik buat kita, tubuh dan darahnya. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kasih. Silakan mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Inilah hasil sengsara Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kalau kau mengambil tubuhku, kau mengambil darahku. Ingat, semuanya ini aku berikan supaya menjadi peringatan bahwa engkau bukan milikmu sendiri, tapi engkau menjadi milik Allah. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan lagi menyenangkan tubuhmu dengan kelazatan dunia ini, tapi biar dengan tubuh yang ditebus oleh darah Yesus akan menjadikan kita ini milik Kristus dan hidup kita membawa berkat bagi orang lain. Kita naikkan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkan aku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
Terima kasih Tuhan. Kami hendak masuk perjamuan kudus. Kami ingat kasih Tuhan, sekaligus kami ingat sengsara Yesus. Dan itu menghasilkan kami menjadi milik Kristus. Biar hidup ini Tuhan bagi Engkau, karena Engkau sudah menebus kami. Kami menjadi milik Yesus. Dan lewat tubuh ini kami hendak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak masuk di dalam perjamuan kudus. Kami hendak mengambil tubuh-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Mari kita ambil tubuh Kristus. Lalu Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Mengampuni segala dosa kami, kekurangan kami, kekurang pengertian kami. Kuduskan kami dan layakkan kami menjadi satu dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil cawan. Bukan lagi air anggur. Cawan berisi darah Yesus. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami ingat. Kami ingat. Kami ingat. Kami adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami masih dapat merayakan Jumat Agung ini. Terima kasih kami masih bisa makan tubuh darah Yesus. Terima kasih. Kami percaya tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan. Karena kami milik Kristus. Roh Kudus penolong kami. Dan darah Yesus menjadi kesembuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit yang menjamah tubuh kami. Oleh karena darah Yesus, oleh karena bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyambut tubuh darah Yesus. Dan kami tahu kami inilah milik Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan langsung masuk di dalam doa penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur tak pernah habis-habisnya. Karena Engkaulah Tuhan penghibur kami, penolong kami. Engkaulah Yesus yang selalu menyertai kami.
Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala cinta kasih. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu. Engkau menyertai seluruh jemaat Shalom. Engkau ada bersama dengan mereka. Di mana saja mereka berada. Yang lemah kau kuatkan, yang sakit kau sembuhkan, yang sedang ada di persimpangan jalan, engkau beri jalan keluar. Tidak ada satupun yang terpuruk, tidak ada satupun yang menjadi lemah, karena engkau sudah mati bagi kami. Dan kesengsaraanmu, penderitaanmu Tuhan, itu membuat kami kuat, karena engkau sudah mengambil semuanya. Kesusahan, kesengsaraan, sakit penyakit kami, dan kau bawa ke bukit Golgota. Di sana kau menyalibkan semua kelemahan kami. Sekarang kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Kau pelihara mereka dengan apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka. Kau tidak pernah tinggalkan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, dahsyat seperti Engkau. Mari saudara, Engkaulah yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat rahmat Allah, anugerah Bapa dicurahkan kepada setiap kita dengan cinta kasih Yesus dan pegangan penghiburan, penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.